Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali di segmen Bedah Buku Kembali. Nah, Sobat Adab, hari ini seperti yang Sobat Adab sudah diketahui bahwa setiap segmen Bedah Buku dilakukan baik secara online ataupun offline ya. Kalau offline mungkin akan dilakukan seperti bedah buku podcast seperti biasanya. Cuman karena memang biasanya terkendala karena jarak dari penulis biasanya dilakukan secara webinar seperti ini atau via Zoom seperti ini. Dan hari ini Sobat Adab sangat spesial banget ya karena buku yang akan dibedah kali ini itu adalah buku dengan judul Guru Adalah Pawang Anak karya dari Bapak Muhammad Yasin. Nah, ini sangat menarik banget untuk Sobat Adab perlu ketahui karena mungkin Sobat Adab yang di rumah yang merupakan eh, teman-teman yang punya konsentrasi atau ketertarikan di bidang akademik ya terutama guru dan lain sebagainya itu mungkin perlu untuk menyimak proses bedah buku kali ini karena bukunya jujur sangat eh, bagus banget ya yaitu Guru Adalah Pawang Anak. Karena seperti yang diketahui bahwa banyak sekali guru-guru muda yang mungkin juga perlu untuk belajar nih gimana sih cara menangani anak-anak didik itu yang punya latar belakang yang berbeda atau mungkin dia eh, cara penanganannya juga mungkin perlu untuk lebih dekat dan beragam hal lainnya gitu. Nah, buku Guru Adalah Pawang Anak ini karya dari Pak Yasin ini bakalan dibedah langsung sama Pak Yasin ya selaku penulisnya yang nanti kira-kira buku ini tuh maksudnya gimana sih, tips and triknya seperti apa, yang pastinya ini akan bermanfaat banget untuk Sobat Adab untuk diketahui gitu ya. Baiklah, hari ini Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Pak Yasin ya, selaku penulis dari Guru Adalah Pawang Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Iya, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru yang lainnya juga yang mungkin sudah hadir di Bedah Buku kali ini ya Pak Yasin ya. Terutama ada khusus nih sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kamal 08 Petang oleh Bapak Sukrisno SAG MPDP. Selamat pagi Pak Sukrisno. Hidupin, Pak. Hidupin, Pak. Iya, selamat pagi ya Pak Sukrisno. Sudah masuk di dalam ini ya Pak ya, di dalam Ya, Zoom kita. Oke, gimana kabarnya nih Pak Yasin, Pak Sukrisno? Kabar pagi hari ini sehat ya semoga ya? sehat, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sukrisno udah siap ya? Nanti ada space untuk Pak Sukrisno untuk ada sambutan-sambutan mungkin dari Bapak ya selaku Kepala Sekolah SDN Kamal 08 Petang. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, ini salah satu Pak Yasin ini salah satu guru di SDN ini atau gimana nih Pak? Betul. Dia adalah beliau guru agama Islam di Kamal Oh, 08 yang wow, sangat luar luar biasa. Iya nih, ini adalah karya yang luar biasa banget yang akan dibedah ini berarti biasa. Pak Yasin luar biasa ya Pak banget. Eh, sebelum Oke baik terima kasih Pak Sukrisno. Nanti ada waktu untuk Pak Sukrisno memberikan sambutan ya Pak ya. Tapi sebelum kita memulai proses bedah buku dan juga sambutannya, mungkin sobat adab yang di rumah itu perlu diketahui juga, perlu mengetahui kira-kira background atau hal yang mungkin perlu di-share secara sekilas dari penulis buku Guru Adalah Pawang Anak ini apa sih gitu ya mungkin biar sobat adab yang nonton semakin yakin untuk memiliki bukunya atau membaca bukunya bahwa oh iya ternyata beliau ini gitu mungkin silakan Pak Yasin terlebih dahulu ya untuk menyampaikan background atau mungkin Pak Sukrisno dulu ya untuk sambutan dulu ya mungkin ya iya Ya, sambutan. sambutan dulu. Oke, baik. Mohon maaf ya Pak Sutrisno. Sebelumnya boleh dipersilakan untuk Pak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SDN Kamal 08 Petang untuk menyampaikan sambutannya. Untuk waktunya dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
kebajikan Rahayu. Yang saya hormati pihak penerbit adab atau yang mewakili, penulis yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Yasin, peserta webinar yang sudah hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan waktu yang sangat luar biasa ini. Penulis buku Guru Adalah Pawang Anak bisa melakukan bedah buku bersama dengan harapan agar buku Pawang Anak ini bisa diketahui dan dipahami, bahkan nantinya bisa diaplikasikan di dalam praktek pembelajaran. Peserta webinar yang saya hormati, bahwa terbitnya buku Guru Adalah Pawang Anak ini merupakan karya yang sangat luar biasa oleh guru kami, yaitu Bapak Yasin, yang selama ini selalu minta dukungan dan dorongan. Dan mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini yang difasilitasi oleh penerbit adab, bisa memotivasi bagi teman-teman yang lain ikut berkarya, menerbitkan atau menulis, membuat karya buku yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Guru Adalah Pawang Anak ini setelah kami baca walaupun belum tuntas, isinya sangat luar biasa, yaitu menginspirasi bagi kita semua sebagai seorang guru untuk selalu melayani, mengayomi, memberikan sesuatu anak didik kita dengan rasa kasih dan sayang, apalagi dengan judul yang sangat luar biasa bahwa guru adalah pawang. Pawang adalah orang yang memiliki keahlian, orang yang luar biasa, yang bisa menaklukkan hal-hal yang ganas sekalipun. Ibarat ular, karena ketemu pawang, ular itu akan tunduk. Begitu halnya anak didik kita, walaupun berbeda watak, berbeda sikap, berbeda perbuatan, karena kita adalah seorang pawang, diharapkan bisa menaklukkannya dengan sikap yang baik. Saya rasa dengan Kombel Mapan ini bisa mensosialisasikan buku yang telah ditulis oleh Bapak Muhammad Yasin dan telah diterbitkan oleh penerbit adab. Dengan harapan kami, buku ini bisa dibeli, ya, sehingga penulis memiliki semangat untuk membuat buku, menulis buku yang selanjutnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai pimpinan di sini selalu mendukung teman-teman, khususnya di Kamal 08, untuk selalu berkarya apapun untuk meningkatkan pengetahuan dan karir bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukrisno SAG MPDB yang sudah menyampaikan sambutan-sambutan yang luar biasa, terutama dukungan yang luar biasa juga kepada khususnya kepada Pak Yasin yang karya bukunya yang akan dibuka hari ini ya. Dan baiklah, untuk lebih langsung aja, tapi mungkin kita tak kenal maka tak sayang ya, Pak Yasin ya, karena sekali lagi Sobat Adab di rumah nih, yang nonton itu pasti dari berbagai kalangan, baik dari mahasiswa, bahkan ada di kesempatan-kesempatan bedah buku itu mereka dari anak SMP, bahkan SMA, mahasiswa, itu mereka antusias banget gitu, setiap ada segmen bedah buku, karena setiap proses bedah buku itu kita dibedah karya bukunya kira-kira dari sudut pandang atau point of view penulisnya langsung ini maksudnya gimana ya gitu, karena kan kita tahu sendiri ya Pak Yasin ya, setiap karya buku itu ketika sudah dibaca oleh pembaca kadang mereka tuh akan menangkapnya berbeda, ini maksudnya gimana ya ini, bahkan dari judul aja mungkin ada persepsi lain, ada pemikiran lain yang mungkin ada halnya gitu. Nah dengan Pak Yasin selaku penulisnya nanti menyampaikan bahwa oh beda bukunya seperti ini maksudnya ini, mungkin sobat Anda bisa lebih paham lebih jelas oh begini gitu maksud dari karya dari Pak Yasin ini gitu. Tapi sekali lagi tak kenal maka kata saya, mungkin secara sekilas boleh disampaikan dari Pak Yasin sendiri backgroundnya dan lain-lainnya untuk saat ini seperti apa. Silakan Pak Yasin. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri.
bahwa nama saya Muhammad Yasin. Kebetulan memang secara profesi atau aktivitas kesehariannya saya adalah seorang guru sebagai ASN, pegawai negeri sipil yang ditugaskan atau dari Provinsi DKI Jakarta eh, yang ditugaskan di Jakarta Barat, Kalideres, SDN Kamal 08 Petang. Yang mana kebetulan selain saya sebagai guru, saya juga bisa disebut sebagai motivator, trainer, atau pengisi pengisi acara kegiatannya dengan kegiatan kaitannya dengan kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam gitu ya. Adapun karena saya adalah beragama Islam, maka saya lebih apa namanya dalam kegiatan pengisian acara itu lebih condong kepada kegiatan keagamaan yaitu keagamaan Islam. Untuk pendidikan, alhamdulillah saya dari tingkat SD sampai kemudian tingkat S2, alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Ya mungkin itu saja ya perkenalan secara singkat ya. Kalau mau perkenalan secara dalam, mungkin nanti di luar Zoom gitu ya Kak ya. Karena nggak Betul, habis 1 hari 1 malam kayaknya. betul. Luar Baik Kak, biasa. itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Yasin MPD ya, betul ya, atas perkenalannya yang luar biasa juga ya. Berarti untuk saat ini untuk Pak Yasin sendiri masih aktif untuk menjadi seorang guru dan masih aktif juga untuk mengajar. Itu adalah hal yang memang rutinitas yang terus dilakukannya gitu ya Pak ya. Kak, Oke, Eh, gimana? iya tadi gimana? Eh, berarti Tadi saya, salah satu karya guru adalah Pawang Anak ini berarti memang bisa dibilang Pak Yasin banget gitu lah ya karena oh iya. berkaitan dengan Karena memang secara pengalaman saya ngajar itu kurang lebih dari tahun 2005, berarti udah 19 tahun ke belakang, profesi atau berhadapan dengan berbagai karakter tiap siswa atau anak gitu. murid seperti itu ya. Maka Oh, salah wow. satu karya ini mungkin adalah atas didasari pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, kemudian saya tuangkan di dalam tulisan dengan berbagai teori, mungkin seperti itu kayak. Oke, luar biasa. Aduh, padahal ini belum apa-apa ya, Sobat Anak ya, tapi sudah di-spill dari awal bahwa memang ini berdasarkan eh, experience yang selama bertahun-tahun itu jadi dituangkan ke dalam sebuah buku yang ini betul ya Pak ya. Jadi semuanya akan dibahas juga. Jadi mungkin sobat tadap yang sekali lagi yang menonton di rumah atau peserta yang hadir hari ini mungkin ada mungkin saya juga nggak tahu barangkali ada siswa atau apa gitu ya Pak ya yang memang ada keterkaitan atau ketertarikan terhadap profesi guru atau guru itu sebenarnya apakah cuma mengajar doang atau sebenarnya ada hal-hal lain sih gitu. Nah, nanti disampaikan ya Pak ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Kalau melihat dari background yang sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Yasin, terutama juga saat ini Pak Yasin juga masih aktif mengajar juga gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa menulis buku ini mungkin terlalu basic gitu. Tapi bisa dijelaskan nggak sih Pak Yasin alasan yang sangat-sangat mendasar banget selain maaf ya Pak ya, maaf nih, soalnya kan ada beberapa guru atau mungkin sivitas akademika yang memang mengharuskan untuk maaf kasarnya dia mau naik pangkat itu kan harus mengeluarkan karya ya Pak ya. Jadi itu kan jatuhnya tuh hanya menggugurkan kewajiban gitu. Nah, apakah Pak Yasin ini maaf tipe-tipe yang maaf seperti itu ya udah saya juga menggugurkan kewajiban atau memang di karya guru adalah pawang ini memang ada niat khusus, ada keinginan yang ingin disampaikan bahwa oh guru tuh harusnya begini, harus seperti itu. Di samping memang gitu ya kan barangkali memang ini bagian dari kewajiban juga seorang guru gitu untuk ini, tapi memang ada niat yang lebih gitu loh. Boleh silakan Pak Yasin Baik Kak, disampaikan. Masya Allah luar biasa nih pertanyaannya ya. Saya bingung gitu ya. Ada dua apa nih, dua yang harus saya jawab. Yang pertama Hmm, kaitannya dengan nilai poin untuk kenaikan pangkat, dan yang kedua apa yang melatar belakangi sehingga betul. munculnya buku yang notabene guru adalah pawang anak, yang mana Nah, pawang ini sebenarnya
itu kalau konotasi dari bahasa konotasi kan itu Beda nih lebih Pak. ya, Heeh. lebih kepada hewani atau binatang ya, penakluk. Ya, Nah, tapi ini yang perlu saya jelaskan kepada para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara betul kita. betul. Memang betul, kepentingan awal itu adalah bahwa ini adalah sebuah nilai poin dalam sebuah kepegawaian. Artinya ada poin di situ, kredit poin gitu ya. Tapi terlepas dari itu bahwa saya sudah 19 tahun gitu ya, Betul. dalam kegiatan atau dunia pendidikan. Saya melihat bahwa pendidikan itu adalah kemajuan dan mundurnya sebuah peradaban. Dan itu Hmm, kita sudah akui bersama-sama dimanapun kita berada bahwa pendidikan adalah nomor satu karena itu adalah sesuatu yang bisa membentuk seseorang atau warga di sebuah negara menjadi majunya atau mundurnya sebuah negara atau bangsa itu gitu ya. betul ya Itu Mas. yang pertama. Antara guru dan murid sebenarnya itu memiliki sebuah keterkaitan yang amat erat. Karena mengapa? Kalau kemudian tidak ada murid, maka guru mau ngajar ke siapa? Atau murid tidak ada guru, maka Mau murid itu diajar siapa yang siapa? mau ngajarin? Kan begitu ya. Heeh, Maka di betul situ setuju. ada ada dua poin yang penting, yaitu output dan input, yaitu antara guru dan murid, bagaimana dalam kesehariannya, terutama dalam berinteraksi yang kemudian menghasilkan sesuatu yang sesuai kita inginkan, maka harus ada kata penakluk, ya kan? Hmm. Penakluk ini yang kemudian murid itu bukan hanya sekedar dia itu mendapatkan sebuah ilmu, karena kan kalau kategori guru itu adalah bahwa guru itu tugasnya mengajar, menyampaikan Betul. sebuah ilmu pengetahuan yang dari belum diketahui menjadi tahu. Tapi kan bukan hanya sekedar itu, apalagi pada zaman sekarang ini era globalisasi, kemudian zaman teknologi yang mana sebenarnya secara kekuatan guru itu bisa kalah dengan zaman sekarang dengan era globalisasi atau era teknologi ini karena mungkin secara kemampuan bahwa guru bisa dikalahkan oleh teknologi, ya kan? Betul betul. Bahwa anak bisa belajar sendiri tanpa adanya guru sebenarnya. Tapi kan inilah kemudian melatar belakangi mengapa ada guru adalah pawang anak. Jadi anak itu ketika dia pintar atau cerdas tidak menjadi liar begitu ya, Hmm, 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 hmm. tidak menjadi liar karena banyak sekarang ini kalau fenomena atau dan ini realita, orang cerdas, orang pinter dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai gitu. Kayak misalkan orang cerdas bisa jadi pejabat dia korupsi, maaf ini ya, kemudian Hmm. orang cerdas dia pinter kemudian dia kaya raya hartanya banyak tapi maaf maaf, tragis dia bunuh diri. Nah ini yang kemudian eh, karakter-karakter seperti ini, guru mempunyai tugas besar di era teknologi ini untuk membimbing, mengarahkan. Dan apalagi pada era teknologi ini ada kemudian murid itu merasa bahwa teknologi lebih canggih daripada guru sehingga guru itu tidak dihargai dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi guru yang benar-benar atau betul-betul diharapkan bahkan omongan kita didengar gitu ya. Nah, inilah kemudian tercetus guru adalah pawang anak. Nah, pawang anak itu kan nggak bisa nih dimiliki oleh orang lain kecuali dengan guru. Karena Hmm. yang bisa merubah mindset, bisa merubah tingkah laku, bisa merubah semuanya itu hanya guru menurut saya begitu ya. Orang tua ya walaupun kemudian dia adalah seorang guru, tapi untuk mendidik anaknya dia pasti secara kemampuan bisa, tapi secara kesabaran dan sebagainya dia belum bisa begitu ya. Maka dari sini kemudian saya membuat atau bahasanya apa ya, lebih kepada guru adalah pawang anak supaya itu pas begitu bahasa itu gitu ya. Hmm. Nah, kemudian mengapa saya memakai kata pawang? Penakluk anak. Kalau guru adalah penakluk anak, ibarat sebuah makanan, memang begini ya, Kak ya. Makanan itu kan akan menjadi
incaran atau sesuatu yang menggairahkan ketika mempunyai sebuah inovasi yang berbeda begitu ya. Kayak kemudian kita di jalan menemukan makanan sambal setan atau makanan sop janda. Ini kan secara tidak langsung membuat kita fokus kepada satu tujuan yang mana ketika kita mendekat lalu kita mencicipi makanan tersebut, urusan rasa itu tergantung selera, kan begitu ya. Betul, betul, Nah, setuju, setuju. kemudian saya membuat sebuah inovasi supaya ketertarikan orang untuk membaca atau meningkatkan sebuah literasi siapapun dia, maka dari kata penakluk anak itu saya rubah. Intinya mempunyai sebuah substansi yang sama, Mm-mm. yaitu guru adalah pawang anak. Supaya kemudian mereka ketika berjalan melihat guru adalah pawang anak itu paling tidak melirik, membuat Mm. sebuah penasaran. Kemudian Mm. ketika dia membaca buku tersebut, adapun dia suka atau tidak suka tergantung seleranya. Menurut Setuju. saya sih seperti itu. Oke, Ya, baik. baik. Oke, boleh saya respon ya Pak ya? Ya, baik. Ini jawaban dari pertanyaan nomor satu luar biasa banget Pak. Sangat ini ya dari apa yang saya tangkap bahwa karya guru adalah pawang anak berarti memang sekali lagi ada dua sisi, ada dua poin yang dimana memang sebagai bentuk kewajiban juga, tapi memang Pak Yasin juga memang ada tujuan-tujuan lain juga yang tentunya niat baik. Salah satunya adalah dengan saya ulangi lagi ya Pak ya, dengan generasi sekarang yang mungkin sudah digitalisasi, globalisasi, yang semua sebenarnya sudah dimudahkan. Bahkan sekali lagi saya setuju, setiap anak juga dia bisa belajar gitu melalui mungkin YouTube ya Pak ya dari tontonan gitu. Cuman memang peran yang sangat tidak bisa digantikan adalah sosok guru itu yang dimana dia memberikan ibaratnya eh, mengayomi si anak ini bagaimana sih yang baik dan benar. Karena kadang memang si anak ini kalau dia tidak memahami betul apa yang dia pelajari dari tontonan, kalau dia tidak ada yang mengarahkan, itu yang salah gitu ya Pak ya. Makanya ada kasus yang anak-anak, maaf, ini juga fakta ya, bahwa Indonesia juga banyak kasus-kasus tawuran mungkin ya. Bahkan yang maaf kasarnya tuh yang ada dia di lingkungan sekolah pun juga hal itu tuh tidak bisa terelakkan. Bagaimana dengan yang dia belajar tanpa seorang guru yang ada gurunya nih gitu. Betul ya Pak ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi mungkin salah satu niat dari Pak Yasin untuk mengeluarkan karya buku ini tuh memang eh, agar meskipun era ini sudah mulai berbeda, tapi guru tuh tetap tidak akan pernah terganti karena memang hanya guru lah yang ibaratnya berperan penting dalam proses kembang anak. Meskipun memang ada orang tua, tapi kita nggak bisa pungkiri kehidupan anak itu banyak dihabiskan waktu adalah di lingkungan sekolah. Makanya ada istilah di mana guru juga termasuk orang tua dan orang tua juga memang ya sebenarnya guru juga, tapi memang penempatan atau eh, proses implementasinya agak sedikit berbeda gitu ya Pak ya. Karena kalau guru kan sudah, oh dia harus mendidik, mengajar seperti ini loh. Terfokus di situ untuk membentuk karakter dan mental si anak agar siap menghadapi dunia yang ibaratnya jahat nih gitu. Atau mulai udah berbeda gitu ya Pak ya. Betul? Kayaknya kakak lebih luas nih pengalamannya dan wawasannya. Kayaknya Masya udah Allah. baca buku saya duluan nih. Karena jujur Pak, Ya, saya kurang sangat lebihnya seperti tertarik itu. banget Ya. Mm. buku-buku yang seperti ini. Karena kan ini memang benar ya Sobat Kadep ya. Tidak dipungkiri bukunya bagus banget Sobat Kadep. Saya nggak bisa spoiler semuanya banyak karena biar nanti penulisnya saja yang menjelaskan. Tapi memang Iya, iya, baik. hal ini penting banget ya Sobat Kadep karena guru adalah pawang anak, itu adalah hal yang memang diperlukan untuk pembentukan karakter anak, apalagi di era maaf Gen Z ya Pak ya. Karakter anak udah beda banget nih. Karakter yang dibentuk karena FYP TikTok, karena tontonan, karena dia ngeliat gitu. Nah, ini guru adalah pawang anak cocok banget dimiliki sebagai pedoman untuk pembentukan karakter anak gitu ya Pak ya, terutama mungkin terutama mereka sekali lagi yang concern atau tertarik di dunia guru ini. Dan sedikit lagi ya Pak ya sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, jujur saya setuju dengan pemilihan dari guru adalah pawang anak yang sudah ditetapkan Pak Yasin sebagai judul, karena
saya sebelum mau melakukan proses bedah buku ini adalah, bentar dulu, kok judulnya Pawang Anak ya? Ini kan agak dua sisi yang berbeda gitu. Tapi justru di situ tata letak yang membuat saya berhenti untuk guru adalah pawang anak. Saya harus baca nih. Oh, berarti Bapak sedang menerapkan strategi untuk hook ya Pak ya. Jadi kayak judulnya memang sengaja memancing untuk orang penasaran. Oh, ternyata di dalamnya ini loh gitu. Kalau bahasa sekarangnya hook gitu ya Pak ya. Jadi orang tuh akan berhenti dulu ngelirik gitu ya. Kalau Pak Yasin mungkin tadi mencontohkan perjalanan lihat sambal setan ya atau apa tadi sop janda gitu ya. Jadi orang ih apa nih gitu. Tapi emang luar biasa banget nih Pak Yasin ya. Jadi semoga sobat Adab di sini dan juga teman-teman Bapak Ibu semua yang menyaksikan pada buku kali ini bisa eh, apa ya? Oh, ternyata seperti itu loh gitu. Dan mungkin yang belum terlalu mengenal dengan Pak Yasin meskipun setiap hari bertemu, mungkin ini adalah sisi lain dari Pak Yasin yang akhirnya di dalam otaknya dia salurkan melalui karya guru adalah pawang anak. Oke, luar biasa Pak Yasin. Terima kasih untuk jawaban nomor satunya ya untuk pertanyaan yang pertama. Padahal belum apa-apa, tapi udah masuk banget ke kulit-kulit baginya. Jadi mungkin bisa ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak Yasin ya. Kalau dari background yang sudah disampaikan tadi di awal-awal, sebenarnya sudah ngejawab sih. Kalau Pak Yasin ini sudah hampir 19 tahun betul Pak mengajar. Betul, betul. Oke, jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah Pak, idenya dari mana? Kayaknya sudah terjawab ya dari 19 tahun itu Pak Yasin mengajar gitu ya. Tapi saya ingin tahu nih Pak, 19 tahun mengajar itu kan pasti maaf ya, zaman yang dulu-dulu dengan zaman yang era sekarang di 2025 ini kan ada pergeseran dari let's say eh, pengaruh budaya barat dengan adanya teknologi globalisasi itu kan pasti berbeda ya Pak ya, dan tentunya setiap karakter anak pun juga sekarang kita sudah mengenal generasi ada yang dulu milenial, Gen Z, bahkan sekarang sudah memasuki generasi alpha. Nah, apakah hal tersebut itu tetap menurut Pak Yasin enggak kok sama gampang gitu loh, apalagi soal ide dengan modal 19 tahun itu eh, yakin bahwa guru adalah pawang anak atau buku ini itu mampu tetap menjadi pedoman dan recommended untuk dimiliki. Gimana Baik, Pak? ya, baik, ya. Nangkep ya Pak ya? Pertanyaannya nangkep? Ya, Oke, silakan Pak. bahwa pembelajaran sebelum tahun 2000 ya, mungkin tahun maksudnya dari sejak sebelum tahun 2000 sampai kemudian tahun 2001, 2002, Hmm, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 itu kan betul. bahwa pendidikan memakai kurikulum yang KTSP gitu ya. Nah, kemudian diganti dengan kurikulum 2013. 2013 sampai ada kurikulum Merdeka yang mana bahwa pemerintah sebenarnya sedang ingin menyesuaikan kurikulum tersebut dengan perkembangan zaman. Tentunya Hmm, berbeda. hmm, Tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, begitu ya. Nah, pawang anak atau guru adalah pawang anak itu eh, tulisannya memikirkan hal tersebut. hmm. Ada Apalagi tuh di gini, dalamnya ya Pak ya? betul. Kalau Heeh. dulu sosok guru itu dihargai dan dihormati. Hmm. Ketika guru itu, jangankan guru berbicara, guru lewat aja kan anak-anak atau peserta Permisi didik itu gitu ya. takut, kan Heeh. begitu. Nah, di era teknologi digital, kemudian di era globalisasi ini, ya kan, karena sudah terkontaminasi pergaulannya dan semuanya, maka anak tidak lagi fokus terhadap Hmm. sosok seseorang guru. Dia terpengaruh dengan perkembangan zaman itu karena gurunya anak-anak zaman sekarang ini bukan lagi guru secara nampak, secara fisik, Heeh. melainkan bahwa gurunya adalah dunia maya. Nah, itu yang menjadi idola. Nah, pentingnya kemudian guru adalah pawang anak supaya guru itu didengar, disukai, gitu kan, kembali lagi nih message Hmm. anak atau peserta didik kita.
bahwa guru adalah spesial, guru adalah pantas yang mendidik kita dengan guru adalah pawang anak. Karena guru adalah pawang anak ini adalah mengajarkan bagaimana kita fokus terhadap karakter si guru tersebut dan fokus bagaimana ketika kita berinteraksi terhadap karakter si anak. Kalau kemudian itu kita sudah lakukan, maka akan muncul sebuah penaklukan, begitu ya, menurut buku saya ini ya, menurut buku Guru Adalah Pawang Anak. Karena karakter itu atau etika itulah yang kemudian menjadi strategi jitu untuk berinteraksi dan menaklukkan anak. Kalau anak sudah takluk, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita kasih nasihatnya dan sebagainya, guru akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Maksudnya murid akan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Dan murid akan menjadikan guru adalah sebuah panutan, tuntunan, gitu ya, bukan lagi tontonan yang mereka lihat secara kasat mata yang menjadi tuntunan, begitu ya. Jadi pengajarannya memang berbeda antara dulu dan sekarang. Maka sekarang kita harus bisa sepintar atau sepandai-pandainya kita untuk kemudian mengerti, memahami karakter diri kita sendiri dan karakter anak-anak kita, begitu ya. Oke, baik Pak Yasin. Berarti saya ulas sedikit lagi ya Pak ya. Berarti untuk pembahasan pertanyaan tadi seputar perbedaan zaman yang akhirnya juga turut serta dalam membentuk karakter anak ya Pak ya. Maksudnya anak-anak dulu dengan sekarang kan udah kelihatan beda ya Pak ya. Dari segi sikap, watak itu pasti beda. Tapi di dalam buku Guru Adalah Pawang Anak itu tetap dibahas dan ada di dalamnya hal tersebut ya Pak ya. Oke, Betul. tapi saya kepo nih, Pak Yasin. Saya kepo nih. Mungkin Sobat Adab juga bakalan kepo. Berarti kan idenya itu tuh tidak hanya modal dari, maaf ya Pak ya, bukan dalam konteks kurang baik, tapi bukan hanya dari modal 19 tahun mengajar Pak Yasin itu, tapi memang sudah dirumuskan juga. Berarti idenya itu ada perbedaan dari ibaratnya mengamati anak-anak dulu gitu, anak-anak yang maksudnya diajar dulu dengan yang sekarang itu ada ini nggak sih Pak kesulitan tersendiri gitu untuk Pak Yasin, karena kan itu kontras banget perbedaannya gitu, apalagi zaman sekarang gitu. Itu menurut Pak Yasin sendiri ketika menyiapkan karya ini gitu ya, ada yang nyangkut nggak? Maksudnya yang mengingatkan, oh iya nih, ketika saya menyiapkan karya buku ini, yang saya paling ingat adalah ketika menyiapkan ide di bagian ini, gitu. Atau mungkin ada yang ingin di-share gitu, Pak? Boleh silakan. Baik, ya, ini luar biasa nih, Masya Allah. Saya bilang tadi bahwa buku yang saya tulis itu adalah merupakan pengalaman. Pengalaman saya begitu ya. Pastinya ada sebuah output, artinya ada sebuah eh, perubahan begitu ya. Apa ya? Bahasanya yang paling enak itu bahwa pengalaman itu beda, artinya begini, setiap kita berbeda. Betul, Pengalaman kita berbeda. Antara saya mungkin dengan Bapak Ibu guru di sini itu berbeda betul. ketika mengalami atau Proses mendapati mengajar sebuah itu, kasus gitu. atau sebuah proses pengajaran. Tapi selama saya bertahun-tahun bahwa eh, dari dulu sampai sekarang, saya kan ngajar itu dengan berbagai karakter peserta didik karena pertama kali saya ngajar yang benar-benar formal itu ketika saya berada di Medan, di Oh, Sumatera Utara. Bagaimana ketika saya menghadapi karakter anak-anak yang ada di Medan seperti apa, ya kan? Kalau dulu, kalau dulu nih kita ngajar, kita bawa kayu aja, kayu kita angkat doang, itu anak-anak kan takut begitu ya Kak. Wah guru marah nih, takut. Kalau sekarang kita bawa angkat kayu, kagak takut. viral, viral, Wow, gitu, Masya Pak. Allah. Malah diajakin ribut bisa jadi begitu ya kalau anak SMA. Atau Betul, Pak. kemudian menjadi eh, sebuah pelaporan kasus Betul. kekerasan terhadap anak Viral, didik viral nih, gitu gitu ya. ya, Iya, Pak ya. viral. Aduh. Nah, sekarang berbeda. Ada Hmm. poin yang mana kemudian sekarang itu tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan, kasih sayang. Pendekatan Kita khusus gitu kan, ya, Pak iya ya. betul, dan itu tertera di dalam buku Guru Adalah Pawang Anak.
bagaimana kemudian di bab ketiga itu bagaimana kita berinteraksi, bagaimana pawang itu berinteraksi kalau nggak salah di bab 3. Yang pertama adalah sederhananya bahwa eh, menyapa terdahulu sebelum disapa. Itu kan ada tuh ya, menyapa terdahulu sebelum disapa. Artinya itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap anak-anak kita. Konsep sederhananya bahwa menghormati, kita akan lebih dihormati. Kan begitu ya? Ketika kita bersosial, berinteraksi dengan sesama, ketika kita menghargai orang terlebih dahulu, maka orang akan lebih menghargai kita. Sama, anak juga seperti itu. Secara naluri memang kita sama dengan anak, tapi memang bobotnya aja yang mungkin berbeda, kedewasaannya aja yang mungkin berbeda. Saya terus terang terhadap anak-anak itu pengalaman ini Mbak ya, maka saya tuangkan di buku tersebut. Ketika bertemu dengan anak-anak, sebelum anak-anak mengucap, saya memberikan sapaan dulu. Kalau saya adalah yang beragama Islam, maka dengan Assalamualaikum terhadap murid yang beragama Islam. Kemudian ada sebuah interaksi, kata-kata, gimana kabarmu dan sebagainya. Nah, besokannya ketika ketemu, karena mereka anak-anak kita merasa dihargai, mereka langsung ketika kita lewat, Assalamualaikum Pak Yasin. Nah, itu yang kemudian hubungan kita menjadi erat dan harmonis. Mereka menghargai kita, anak-anak kita menghargai kita, dan kita juga menghargai anak. Ketika sudah terjalin hubungan seperti itu, maka dengan mudah kita akan memberikan sebuah sugesti kebaikan kepada mereka. Kita bisa memberikan sikap-sikap yang baik kepada mereka sesuai apa yang kita inginkan, gitu ya. Lebih ke mencontohkan dulu gitu ya Pak ya, Betul. biar mereka mengikuti. Dan teladan atau contoh itu merupakan salah satu power yang harus dimiliki oleh pawang, begitu ya. Oke. Itu salah satunya begitu Kak. Baik. Oke, luar Dan biasa. ada di buku tersebut di bab Siap. 4. Oke. Luar biasa Pak Yasin, untuk penjelasannya sangat-sangat apa ya, relate banget gitu. Saya sebagai ibaratnya yang bukan menulis buku ini ya, ibarat saya memposisikan orang awam nih yang baru tahu buku ini, benar-benar oh ini berarti worth it gitu. Karena di dalam buku Guru Adalah Pawang Anak tidak dijelaskan hanya bermodalkan pengalaman si penulisnya selama 19 tahun mengajar, tetapi memang sudah disesuaikan berdasarkan dari kondisi apa yang ada saat ini. Dan saya sangat suka banget ketika Pak Yasin tadi menjelaskan perihal anak itu perlu untuk kita sebelum di bagian yang ini tidak perlu ada kekerasan, tapi kita harus melakukan pendekatan khusus. Kita harus mengerti bahwa treatment setiap anak itu berbeda-beda. Berarti di dalam buku Guru Adalah Pawang Anak ini juga sudah disesuaikan secara psikologinya ya Pak ya, bahwa oh penanganan anak tuh begini loh, tidak bisa disamaratakan. Bahkan beragam karakter dari 19 tahun Pak Yasin mengajar itu pasti wow, banyak banget ya Pak ya, berbeda-beda, dan ternyata di dalamnya sudah dijelaskan dan ada di bagian bab-bab tertentunya gitu. Luar biasa Pak Yasin. Sangat-sangat relate. Sekali lagi saya sangat setuju dengan penjelasannya dan saya sangat suka sekali. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Pak. Mungkin kita agak sedikit mundur lagi nih Pak. Tadi kan sudah dibahas tentang oh ini di dalamnya seperti ini, membahas ini dan lain-lain. Saya tertarik lagi seperti biasa ya. Saya sekali lagi tidak akan pernah bosan. Yang salah satu yang membuat saya tertarik untuk membaca buku Guru Adalah Pawang Anak adalah judulnya. Padahal sudah dijelaskan bahwa guru adalah pawang anak, pawang itu juga ada berbeda ya. Guru itu kan mendidik, mengajar ya Pak ya. Kalau pawang kan kesannya lebih ke gimana gitu. Tapi ternyata memang tujuannya tuh sengaja gitu, biar orang tuh tertarik gitu ya Pak ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, kekhawatiran tersendiri dari Pak Yasin ketika mempatenkan bahwa kayaknya karya saya yang ini saya beri judul Guru Adalah Pawang Anak dibandingkan Guru Adalah Teladan Anak atau suri tauladan anak adalah guru gitu ya Pak ya. Kenapa Pak Yasin tuh kayak ya sudah, saya sepertinya guru adalah pawang anak gitu.
Ada kekhawatiran nggak Pak? Kekhawatiran akan bukunya jadi menimbulkan pro kontra gitu. Apalagi, oh ini yang nulis guru, masa dia tidak mengkaji dulu ini bla bla bla. Nah, gitu kan ya Pak ya. Atau sebelum ini Bapak udah menyiapkan berbagai macam judul sampai pada akhirnya Bapak menjatuhkan hati guru adalah pawang anak. Silakan Pak Yasin. Baik, baik, baik. Masya Allah. Kekhawatiran itu secara manusiawi pasti ada. Tapi Mhm, ketika kita ingin setuju. menetapkan sesuatu, kita sudah ada alasan. Kalau dalam akademis kan bahwa kita sudah menyiapkan teori-teori itu, gitu ya. Betul, betul. Nah, Setuju, artinya setuju. begini, bahwa memang pawang itu identik dengan hewani, karena Mhm. memang munculnya dari pawang ular, pawang. Ular, kobra itu betul. Tapi kita flashback atau kembali bahwa dulu ada namanya, kalau dalam bahasa Arab itu asadul mimbar, Hmm. singa podium. Mhm. Singa podium itu adalah orang yang seseorang atau orator yang sedang mempengaruhi orang banyak. Ketika apa yang dia sampaikan itu mempunyai pengaruh, maka dia dibilang karena kata-katanya atau karena Mhm. dia greget, kemudian penyampaiannya itu bisa mempengaruhi orang banyak, maka disebutlah dia dengan singa podium. Kata Mhm. singa, kalau kita mau konotasikan bahwa singa itu kan hewani atau Mhm. ya ini kan kita berbicara ini ya, Iya, siap, siap. berbicara kekhawatiran. Heeh. Maka hewan itu, Analoginya gitu ya Pak ya, ya, ya membahas analoginya analoginya. begitu ya. Maka singa itu akan menjadi sebuah konotasi yang negatif. Tapi kan kita Betul. ambil bahwa singa mempunyai keberanian. Maka Mhm. disebut dengan singa podium, orang tersebut mempunyai keberanian, kelantangan di dalam berbicara, sehingga pembicaraannya dapat mempengaruhi orang. Nah, Betul, setuju. nggak beda halnya dengan kata pawang. Pawang, kalau kita tergantung kemana nih kita sandarkan. Kalau Mhm. kemudian itu kita sandarkan kepada binatang, maka akan menjadi dia adalah penakluk binatang Binatang tersebut. itu. Atau Heeh. kita sandarkan kepada pawang hujan, pawang cinta, ya kan? Nggak mesti pawang hujan, pawang cinta itu adalah binatang kan begitu. Maka Betul, kalau betul. dalam bahasa Arab itu ada mudof, mudof ilahi, ya kan? Mhm. Dua kata tapi memiliki satu arti, begitu kan ya. Mhm. Sama dengan pawang anak. Pawang itu, mengapa saya milih kata pawang? Karena kalimat pawang itu yang memiliki energi. Energinya Mhm. tergantung kita. Kalau kita melihat sudut pandangnya yang negatif akan menjadi negatif. Kalau kita Mhm. melihat sudut pandangnya dari positif, maka akan mengeluarkan sebuah energi yang positif. Artinya pawang anak memiliki arti penakluk anak. Mhm. Karena penakluk anak itu hanya dimiliki oleh seorang guru. Orang tua, saya punya anak, ini saya punya anak nih, ya mungkin pengalaman ini juga dimiliki oleh para bapak ibu guru yang ada di sini. Saya punya anak, saya kan guru. Kalau Mhm. di rumah saya menjadi orang tua, ketika saya lagi bimbing nih anak saya, Dek, ini salah nih, jangan begini. Enggak, kata guruku begini. Nah itu bahwa kemudian saya sandarkan kepada guru, karena guru lah yang mempunyai power, kekuatan memawangi atau menaklukkan Si seorang anak itu. itu. Oh. Itu eh, teori yang pertama ya. Heeh. Teori yang kedua ya nanti bisa dibaca-baca di buku saya. Oke. Oke, siap Pak Yasin. Kalau kekhawatiran ya saya sudah Ada, Pak. menghadapi kekhawatiran itu, dan itu Oh, manusiawi. iya betul, betul. Secara teori ya saya sudah tuangkan juga di buku tersebut bahwa tergantung bagaimana kita menanggapinya. Itu aja. Heeh. Dari penjelasannya Pak ya. Oke. Baik. Berarti satu lagi Pak, mungkin di pertanyaan yang ini masih sama. Apakah sebelum penyiapan penetapan pematenan guru adalah pawang anak, apakah ada judul lain yang Ya, diajukan? Ada? oke. Ada. Sebenarnya eh, judul pertama itu saya sempat komunikasi juga dengan penerbit beberapa kali Mm, direvisi, karena mm, kan inspirasi itu terkadang ketika kita lagi bengong atau ketika kita lagi tadabur gitu ya, mm, menyendiri, mm. meresapi dan sebagainya, berubah-berubah tuh inspirasi tergantung Iya. kemudian yang datang itu mana yang lebih kuat begitu ya, mana yang Oke, kita lebih yakin. Pertama setuju, saya setuju. ingin membuat tulisan itu, pertama judulnya The Power of Pawang Anak. Wah. Ya, itu yang pertama tuh. Nah, kemudian
wah kayaknya kurang greget begitu ya. Heeh. Kita pengen ada sebuah yang maaf ya, bukan kita nantangin Mm-mm. atau atau Mm-mm. bagaimana, yang kemudian itu menjadi sebuah pemantik kita nih, ya bukan berarti saya mengarahkan Bapak Ibu atau semuanya audiens untuk membaca buku saya, tidak. Mm-mm. Sebenarnya buku saya itu yang saya tulis biasa saja sih. Paling tidak saya berharap bahwa buku tersebut pengingat. Karena kalau Mm-mm. secara keilmuan saya yakin teman-teman Bapak Ibu guru itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Tapi kalau kalau sebatas pengingat, ilmu yang sudah dipelajari ketika baca itu, wah iya ya, padahal ini nih, begitu pengingat. Oke, ada kesan yang Ada ditinggalkan kesan gitu ya dan Pak ya. kesamaan. Walaupun Heeh. kemudian nanti di lapangan kita berbeda. Betul. Berbeda pengalaman dan berbeda cara kita menangani, berbeda cara kita berinteraksi dan sebagainya, itu adalah relatif menurut saya. Tapi paling tidak buku tersebut menjadi sebuah barometer, tolak Mm. ukur begitu ya. Mm-mm. Nah, itu bahwa sebelum muncul Guru Adalah Pawang Anak, saya sempat pertama kali saya tulis The Four of Pawang Anak. Dan ternyata The Four of Pawang Anak itu menjadi bagian jadi judul gitu ya, sub Di dalam dari buku buku ini. tersebut. Iya. Heeh. Ya mungkin nanti saya akan apa namanya, melanjutkan dari tulisan ini dengan buku kan sekarang itu lebih gencarnya deep learning gitu ya, Mhm. belajar lebih dalam atau menjadi pengajar lebih dalam lagi. Saya akan membuat buku mengenali lebih dalam lagi tentang karakter anak. Jawaban dari Guru Adalah Pawang Anak, insya Allah. Oke, Masya Allah, amin. Semoga lancar ya Pak. Wow, Sobat Adab sudah di spoiler nih sama Pak Yasin. Iya, Ada part 2 nih. iya ada part 2 karena di situ kan secara global aja nih, memahami karakter kita sebagai pendidik dan memahami karakter berinteraksi dengan peserta didik. Nah, buku yang kedua adalah mengenali lebih dalam karakter peserta didik sehingga kita bisa menangani dengan lebih baik. Adapun nanti judulnya seperti apa, itu yang sedang saya cari Ya. inspirasi. Gitu. Oke, semangat Pak Yasin. Ya, baik. Didukung ya. Semoga Amin, amin. lancar. Oke, Saya juga mendengar oleh Bapak Kepala Sekolah, beliau insya Allah mendukung saya. Ini Bapak Kepala wow. Sekolah yang luar biasa. Beliau memang Masya Allah, selain beliau adalah pimpinan saya rasa beliau juga adalah guru saya. Guru, Wow. maha guru. Karena apapun yang saya katakan, lanjut begitu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa karena memang dukungan itu cukup perlu banget ya Pak ya untuk memudahkan melancarkan suatu karya ini. Oke, baik Pak Yasin, terima kasih sudah menjawab di bagian Hidup judul ya. Pak Jadi Krisno. Baik Bu Haji. Hidup Pak Krisno. Semangat Pak Krisno. oke, baik, terima kasih Cocok. Beli. Bikin penasaran tuh judul. Kirain mah Insya pawang Allah. ya. Besok Bu Pawang Haji. Cina Besok. ternyata sebutan untuk seorang guru. Bikin penasaran. Mari Bagus, kita bagus, dukung bagus. Bu. Ya. Semoga ini dari Pak Yasin bisa menginspirasi Bapak Ibu guru juga nanti mungkin barangkali dalam waktu yang dekat. Oh, ada karya boleh juga nih ternyata gitu. Boleh ya Pak ya, Ibu juga. Baik, saya lanjutkan kembali Pak Yasin ya. Berarti sudah terjawab kekhawatiran memang pasti selalu ada dan memang sebelum penetapan guru adalah pawang anak ini juga sudah ada juga ya dan memang ada tujuan yang memang ya setidaknya nih judul harus ada pemantiknya nih biar ada kesan juga yang ditinggalkan si penulis untuk pembaca atau sebaliknya gitu. Oke, Pak Yasin, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan lebih masuk lagi kembali ke dalam bukunya ini ya gitu ya. Maaf Pak Yasin, dibolak-balik ya, jadi alasan, judul, masuk, dan lain sebagainya. Oke, kalau dari penjelasan Pak Yasin dari awal sebenarnya sudah dijelaskan sekali lagi berdasarkan pengalaman Pak Yasin mengajar sampai 19 tahun itu memang tidak mudah ya Pak ya. Eh, tapi saya ingin fokus ke guru adalah pawang anak ini, karya ini, itu pasti ada tantangannya, ada hal yang memang mungkin berkesan untuk penulisnya gitu. Dan saya yakini karya dalam bentuk apapun, kecil, besar, semua itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Entah itu waktu, materi, hal-hal lainnya gitu. Tapi di guru adalah pawang anak ini, tantangannya tuh yang paling sangat-sangat berkesan itu apa sih Pak Yasin? Apakah mengingat, mengulas kembali 19 tahun itu untuk
oh ternyata ada anak yang seperti ini. Jadi hal ini tuh kayak perlu dimasukin, apalagi harus menyamakan persepsi dengan perbedaan karakter anak zaman dulu, zaman sekarang gitu, atau ada tantangan-tantangan lain yang mungkin Pak Yasin ingin share ke sini gitu, barangkali menjadi inspirasi penulis-penulis pemula ya Sobat Adab yang nonton atau Bapak Ibu yang ada di sini, bahwa oh ternyata tantangannya tuh di situ, tapi Pak Yasin mampu melewatinya gitu. Boleh silakan Pak Yasin Baik, di share. kalau masalah tantangan banyak sekali ya, Oh, banyak sekali. Ya, dalam penulisan buku ini ya tantangan ya udah pasti ada gitu ya. Tapi kaitannya, saya akan melihat dari sisi di dalam buku ya, tantangannya itu. Antara contoh yang satu dengan contoh yang satu itu akan menjadi sebuah berbeda begitu ya. hmm, Pengalaman itu akan menjadi sebuah berbeda. Artinya, resiko ketika ada orang membaca buku tersebut, misalkan subjudul yang dia baca tentang bagaimana kemudian dia harus memberikan contoh yang baik, dan ternyata ketika dia membaca buku tersebut dan anak tidak berpengaruh, tidak takluk terhadap pada dia, ini kan merupakan bertolak belakang terhadap apa yang saya sampaikan. Itu yang pertama tantangannya. Tantangan yang kedua, banyak hal gitu ya. oke. Saya juga mau Saking banyaknya sampai lupa ya Pak ya, mau mau yang mana dulu yang disampaikan. ya paling yang bisa saya sampaikan itu bahwa Heeh. kekhawatiran ini merupakan sebuah kekhawatiran ya, tantangan Mm-mm. sekaligus kekhawatiran. Mm-mm. Teori yang pertama saya kasih contoh dengan teori selanjutnya itu akan menjadi berbeda di Mm-mm. lapangan. Artinya bahwa eh, saya takut ini akan menjadi eh, hanya ini mah hanya penulis aja yang bisa menerapkan. Saya takut begitu Hmm, doang. iya ya, Tapi takutnya ketika tidak saya membaca tersampaikan buku gitu ya Pak ini ya. kemudian saya ingin menerapkan, itu akan berbeda di lapangan. Heeh. Ya mungkin itu ya salah satu Heeh. tantangan terbesar adalah kekhawatiran. Heeh. Oke, luar biasa Pak. Berarti salah. Selebihnya ya biasa-biasa aja tantangannya, Heeh. nggak ada masalah begitu ya. Lancar lah gitu ya Pak ya, Lancar alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasin. Ditunggu nanti untuk part 2-nya. Semoga lebih lancar lagi dari Guru Adalah Pawang Anak ini, karena tapi pasti tetap ada ya Pak ya, karena apalagi buku part 2 ini nanti akan membahas lebih dalam lagi tentang karakter anaknya ini, yang memang sebenarnya jawaban dari si pawang anaknya ini gitu ya Pak ya. Kalau ini kan diperkenalkan dulu mungkin istilahnya bahwa oh guru adalah pawang anak, ini orang harus tahu dulu, atau pembaca tuh harus tahu dulu ini loh diperkenalkan. Tapi nanti ada lebih mendalam lagi, dan mungkin nanti prosesnya akan ya nanti di-share aja ya Pak ya. Dan semoga lancar aja. Baik. Oke, Pak Yasin, ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari awal kan kita sudah diperkenalkan ya Pak ya, bahkan dari judulnya juga sudah terpampang nyata, guru adalah pawang anak. Berarti di dalamnya ini kan membahas tentang si gurunya ini yang bagaimana sih menjadi seorang pawang anak, atau anak ini biar ibaratnya nurut, atau dalam konteks yang baik ya nurut untuk kayak ini loh yang diajarkan, ini adalah adab-adab yang perlu diterapkan seorang anak gitu. Itu kan seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih fokus ke guru dan anaknya ini. Tapi di dalam buku Guru Adalah Pawang Anak ini sebenarnya membahas secara yang di highlight khusus atau gongnya nih ya Pak ya, itu apa sih Pak di dalamnya? Takutnya nih ya Pak ya, takutnya ada netizen atau sahabat adab yang nonton nih di rumah gitu bertanya nih, Pak Yasin, kira-kira gongnya atau alasan apa sih yang harus mendasar gitu yang membuat saya setidaknya sekali seumur hidup membaca Guru Adalah Pawang Anak ini gitu. Gongnya tuh apa Pak yang di highlight, membahas tentang apa sih gitu? Apakah hanya sekedar fokus ke guru yang memang seharusnya begini loh untuk mengendalikan karakter anak atau membentuk karakter anak yang dalam konteks baik itu seperti ini gitu? Atau ada hal lain? Boleh silakan Pak Yas. Ini Belum. Kak, eh, saya sudah, artinya begini ya, ini pengalaman kita, berbagi pengalaman ya. Nah, Hmm. pengalaman itu saya sudah tuangkan di buku ini gitu ya. Hmm. Bahwa ketika saya menjadi guru,
itu bukan hanya sekedar menjadi guru. Ketika saya menjadi guru, bukan hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri saya, kemudian saya pindahkan, saya transfer ke peserta didik. Tapi saya punya misi. Misi yaitu inilah, bahwa kita guru bukan hanya sekedar itu. Misi kita adalah bagaimana, tadi saya sudah bilang, bagaimana kita mentransfer karakter baik, karakter kepada peserta didik. Artinya ketika dia menjadi orang hebat, maka dia berkarakter. Nah itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menaklukkan peserta didik, bisa memberikan karakter yang baik ke peserta didik. Nah, inilah yang kemudian ada di bagian 5 itu, the four of power, yang kita harus munculkan adalah keteladanan. Yang kita harus munculkan bahwa di samping keteladanan ada nasihat-nasihat baik yang kita berikan kepada peserta didik. Yang kita harus munculkan adalah bahwa kita dalam berinteraksi kepada peserta didik adalah sebuah rasa perhatian. Perhatiannya dalam tanda kutip adalah perhatian yang positif, kan gitu. Yang kita harus munculkan bagaimana pendidikan atau interaksi kita terhadap murid kita itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itulah yang kemudian itu dapat mempengaruhi bagaimana tata cara atau strategi kita untuk menaklukkan anak. Jadi misinya seperti itu. Karena kalau kita sekedar hanya menjadi guru, banyak. Maling pun bisa menjadi guru. Karena atau maaf, bukan saya mendiskreditkan orang lain, tukang parkir pun bisa menjadi guru. Karena ketika tukang parkir sedang parkir, kemudian ada anak itu lewat, nah, hei, kamu jangan lewat situ, itu salah. Itu kan sudah mengajarkan kepada anak bahwa ini salah, itu guru. Tapi ada anak, ada beda kita dengan tukang parkir. Kalau kita ada mengakui adalah seorang guru yang betul-betul guru, maka kita harus punya misi. Kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga kita mentransfer karakter baik. Nah, ini juga sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, Presiden, itu Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, ini menjadi tugas kita bersama-sama. Begitu ya. Nah, jawabannya ada mungkin sedikitnya ada di buku Guru Pawang Anak. Gitu ya. Oke, baik Pak. Berarti ini menarik nih Pak. Berarti apa yang saya tangkap dari jawaban pertanyaan ini membahas tentang apa aja. Ini sebenarnya memang ya buku ini membahas guru adalah pawang anak ya seorang guru. Saya menarik ini. Berarti ibarat kasarnya gini, semua orang itu bisa jadi guru, tapi belum tentu dia benar-benar menjadi guru yang dimaksud ini gitu, atau guru yang pawang anaknya Betul. ini gitu ya Pak ya. Oke. Betul. Karena tadi Semuanya berpotensi untuk menjadi guru. kayak tadi menarik banget soal contohnya kayak misalkan maaf tukang parkir juga tadi bahwa jangan ke situ itu salah, atau mungkin ada juga yang kayak kelihatannya oh tukang parkir itu gampang cuman ayo maju mundur, tapi itu ada teknik khusus juga yang dimana dia mengajarkan kalau misalkan ada yang bertanya tuh sini lo belok kiri begitu, itu ada teknik khususnya gitu kan, dan itu membuktikan bahwa semua orang memang bisa jadi guru. Tapi guru adalah pawang anak itu bukan berarti semua orang bisa menjadi pawang anak gitu ya Pak ya. Oh, menarik sekali, Pak. Berarti, nah ini eh, saya sampaikan ke sobat adab di rumah ya, Pak ya. Berarti mungkin sobat adab yang mungkin bertanya-tanya ya, atau mungkin kayak, oh, berarti, oh, buku ini cuma membahas guru aja. Mungkin fokusnya ke guru sama anak doang. Oh, ya udah kan juga kayak mengajar gimana sih teknik mengajar, memahami, bla bla itu enggak. Tetapi memang di dalamnya sudah disesuaikan dan memang sudah disampaikan bahwa ini loh gitu maksudnya, bahkan harus dipahami lebih mendalam karakter anak, bagaimana mencontohkan adab yang baik atau hal-hal yang memang harus dilakukan seorang murid atau let's say si murid ini adalah anaknya gitu, dan peran guru itu ternyata sepenting itu gitu ya Pak ya, dan di semua itu sudah dibahas di buku ini, betul ya Pak ya? Luar biasa. Oke, Pak Yasin, tidak terasa mungkin ini sudah ada
pertanyaan terakhir nih, karena sudah tidak terasa sudah melewati Iya, 30 menit iya, lebih, iya. tapi sangat menarik banget ya Pak Yasin ya. Jadi tidak terasa bahkan saya pribadi pun sekali lagi saya sangat tertarik dengan buku Guru Adalah Pawang Anak dan memang sangat dibutuhkan sekali di era sekarang karena eh, karakter anak terutama para siswa-siswi gitu kan ya itu mulai agak luntur terutama dengan adanya kontaminasi era digital, terus budaya luar yang mendominasi, dan juga kemudahan-kemudahan yang tanpa secara sadar justru melunturkan gitu ya, melunturkan adab-adab yang harusnya seperti ini loh gitu. Dan guru itu berperan penting dalam penerapan hal tersebut gitu ya, kayak untuk tetap begini loh adab seorang anak tuh dan itu memang dibutuhkan gitu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih soal target segmentasi. Ini kalau dari judul sekali lagi guru, terus pawang anak. Berarti apakah buku ini memang ditarget segmentasi oleh Pak Yasin untuk para pendidik atau sebenarnya ini untuk umum juga boleh kok gitu atau mungkin mahasiswa yang pengen jadi guru nantinya atau mungkin dia punya ketertarikan atau mungkin orang yang sebenarnya dia tidak bisa menjadi guru maaf ya maksudnya tidak secara profesi tidak bisa jadi guru tapi dia pengen menjadi guru untuk anaknya jadi di rumah jadi ini bisa dibaca gitu atau mungkin atau gimana nih Pak? Atau ada target khusus dari Pak Yasin, aduh pengen banget ini buku dibaca sama ini nih gitu, biar apa yang saya ingin sampaikan itu terrealisasi gitu. Boleh silakan Pak Yasin disampaikan. Baik, Masya Allah. Ini yang perlu juga saya, ya ini pendapat saya begitu ya. Boleh silakan Lagi-lagi Pak. bahwa pikiran saya, pendapat saya, kalau memang itu kemudian menjadi salah, ya saya serahkan semuanya adalah kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Oh, Bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk menjadi guru. hmm, Contoh, orang tua kita. hmm, Siapa yang mengajarkan kita berjalan, siapa yang mengajarkan kita ngomong. betul. Kalau kita melihat dari sisi itu, bahwa orang tua kita sebenarnya adalah guru. Gitu kan. Hmm. Bahkan maaf ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Ya, Iya. ini saya ngambil contohnya yang sederhana, kan begitu ya. Heeh. Dan ketika kita dulu masih kecil, mungkin kita bermain-main, kemudian kita menemukan seseorang siapapun dia, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti dia akan menasehati kita. Nah, jangan begitu, nggak boleh. Nih ya, ini loh yang benar. Ini adalah seorang guru sebenarnya. Hmm. Tapi memang secara undang-undang bahwa guru itu adalah orang yang ahli, orang yang Hmm. profesional dalam mengajarkan sesuatu atau mengajarkan sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Itu Hmm. secara undang-undang atau secara Hmm. teori-teori yang lain. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang tadi saya jelaskan bahwa Semua semua orang manusia, bisa menjadi guru. bukan semua orang bisa, tapi Hah. semua orang adalah guru. Oh iya betul. Karena ketika dia mengajarkan sesuatu, ya dia adalah guru. Kan begitu ya. Setuju, setuju Pak. Itu sederhana ya, kita Heeh. sederhana saja. Tapi lagi-lagi terbentur dengan undang-undang atau teori-teori yang ada. Siapakah yang dikatakan guru? Itu. Heeh. Maka saya ingin mengabarkan, saya ingin menginformasikan bahwa siapapun dia adalah guru, maka siapapun boleh untuk membaca guru adalah pawang anak. Paling tidak dia akan menjadi guru untuk keluarganya sendiri. Wow. Ini sederhana ya, ini saya sederhanakan. Ya bukan berarti kemudian ini sasarannya adalah untuk guru yang secara teori atau secara Profesi. sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi siapapun dia guru Hmm. atau dia akan menjadi guru untuk keluarganya, untuk anaknya seperti itu, atau untuk saudaranya, atau untuk orang lain, teman dekatnya dan sebagainya. Maka buku ini bisa untuk dikonsumsi oleh semua orang, kagak ada batasannya. Karena insya Allah walaupun dia nanti kemudian eh, secara profesi dia adalah bukan guru, paling tidak ini menjadi pegangan bahwa untuk mengajarkan atau untuk mendekati atau untuk menanamkan sebuah karakter, paling tidak inilah ada sedikit panduan atau barometernya. Bukan saya mengatakan bahwa buku ini adalah hebat, tidak. Hmm. Pastinya banyak kekurangan dan paling tidak ada sebuah kelebihan. Itu saja sih. Tapi saya Oke. berharap tulisan ini bermanfaat untuk semua orang banyak. Itu aja Hmm. sih, itu saja.
Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Yasin. Berarti secara target segmentasi ini bebas, siapa saja boleh dimiliki, boleh dibaca karena sekali lagi semua orang adalah guru, gitu ya Pak ya. Bukan semua orang bisa menjadi guru, tidak, tapi semua orang adalah guru dan eh, walaupun misalkan dia bukan profesi sebagai guru, setidaknya ketika membaca buku ini menjadikan buku pedoman yang bermanfaat untuk keluarganya, setidaknya dia bisa mengajarkan adab-adab yang baik kepada keluarganya atau hal-hal yang baik tentunya untuk disampaikan ke keluarganya. Seperti itu ya Pak Yasin ya. Oh, boleh dong saya mau nitip satu lagi. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah selesai Pak ya, tapi karena ini menarik banget, boleh Baik, baik. satu aja pertanyaan seperti ini Pak. Walaupun tadi sudah disampaikan sih ya, tapi saya ingin mendengarkan secara khusus dari point of view atau sudut pandang seorang Pak Muhammad Yasin sebagai penulis Guru Adalah Pawang Anak. Harapan terkhusus, harapan terdalam buku ini itu tuh apa gitu? Apa sih yang pengen Pak Yasin sentuh ke pembaca atau harapan biar pembaca ini tuh selaras dengan apa yang disampaikan Pak Yasin? Soalnya kan tadi ada di bagian kayak kekhawatiran ya Pak ya, takutnya oh Pak Yasin memang niatnya menyiapkan karya tuh tujuannya ini gitu ya Pak. Tapi kan nanti takutnya di lapangan itu berbeda. Nah itu sebenarnya ada harapan itu sesuatu gimana gitu Pak? Boleh Baik. silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini harapannya sederhana, tapi walaupun sederhana, mudah-mudahan ini bermartabat, begitu ya. Karena sebagai guru, bukan hanya sekedar kita menyampaikan ilmu, sebagaimana yang tadi saya bilang, dari beberapa pertanyaan tadi sebelum-sebelumnya, yang kita harus tanamkan bahwa di samping kita adalah seorang guru, secara undang-undang kita adalah guru, ya yang mungkin yang berada di Zoom ini sebagai keprofesian kita adalah guru, yang kita harus tanamkan, kita harus mempunyai misi. Misi apa? Misi untuk menanamkan sebuah karakter. Misi untuk menaklukkan anak-anak, kemudian ketika anak-anak sudah takluk, kita tanamkan karakter-karakter baik secara agama maupun karakter secara undang-undang, secara hukum tata negara kita. Nah, saya rasa bahwa di buku ini harapan saya seperti itu. Makanya menaklukkan dalam proses mendidik, bukan menaklukkan dalam proses pembelajaran atau belajar. Mengapa? Karena belajar atau mengajar dengan mendidik secara eh, bahasa atau pengertian itu agak berbeda begitu ya. Kalau mengajar, kita hanya sebatas memindahkan ilmu dari yang ada ke suatu tempat kan begitu, dari kita ke anak murid. Tapi kalau mendidik, di samping kita mengajarkan ilmu, kita juga menanamkan karakter-karakter tersebut. Maka saya pilih dalam proses mendidik. Begitu ya. Itu jawabannya ya. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat gitu ya. amin. Cukup Pak Yasin? Cukup, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasin. Ehm, Tidak terasa 30 menit ternyata tidak cukup ya Pak ya. Karena saking luar biasa hebat. Nah, di sini juga tadi saya cepat ini ya Pak ya baca di kolom chat dari Pak apa Ibu nih ya, maaf ya, Syaimah Abdul Hamid Pak ya. Ada dibuka sesi pertanyaan Pak di grup katanya. Nah, ini mungkin nanti bisa dilanjut sama Pak Yasin ya. Nanti barangkali setelah ini ada grup khusus membahas tentang guru adalah pawang anak ini nanti bisa tanya-tanya yang mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini nanti bisa tanya-tanya langsung sama Pak Yasin juga. Untuk sesi bedah bukunya sudah Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai Pak, dan gak nyangka ternyata 30 menit itu kurang gitu, dan saya secara pribadi juga sangat apa ya, antusias, suka, bahkan tidak terasa bahwa oh sudah 30 menit lebih gitu, tapi Alhamdulillah sampai selesai ya Pak Yasin ya. Dan saya selaku Carwani Ali sebagai salah satu tim kreatif penerbitannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yasin ya, dan juga Pak Sukrisno dan juga Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir di bedah buku kali ini, karena spesial banget, eh, disaksikan lebih dari banyak ini, bisa sampai puluhan gitu, sampai 43 orang. Terima kasih banyak gitu. Dan
mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata ya Pak ya, atau ada pertanyaan yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang mengenakan dari kami ya. Saya sebagai mewakili penerbit Adab mengucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih terutama untuk Pak Yasin yang sudah meluangkan waktunya untuk menyiapkan ini semua, termasuk mau membedah karyanya yang luar biasa ini, Guru Adalah Pawang Anak. Dan semoga harapan ya Pak Yasin untuk karya Guru Adalah Pawang Anak ini juga bisa terrealisasi dengan baik, dan juga hal-hal yang ingin dicapai ke depannya juga bisa terrealisasi juga, terutama Satu untuk lagi part Kak, sedikit 2-nya. Kak, Oh boleh, silakan Pak. boleh ya, Nah, bahwa mungkin webinar bedah buku ini di artinya kerjasama antara Kombel Mapan, komunitas belajar SDN Kamal 08 Petang dan penerbit Adab, yang insya Allah nanti kita dari Konbel akan memberikan sertifikat kepada peserta webinar ini. Tapi saya wow. mohon izin, ada logo penerbit Adabnya ya Kak. Oh boleh, boleh. Boleh. Nanti nanti diskusi lebih lanjutnya nanti sama CS juga ya Pak ya, Ya, dengan siap, admin siap, siap, kita. siap, siap. Lebih. Tapi boleh kok Pak, boleh, boleh. Baik. Ya, baik. Terima Ada kasih lagi Kak. Pak? Ada lagi yang disampaikan? Udah itu aja Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih sekali lagi dan semoga harapan dari Pak Muhammad Yasin juga ya untuk karya Guru Adalah Pawang Anak bisa terrealisasi, dan ditunggu banget untuk part 2-nya. Semoga lancar-lancar untuk penyiapan karyanya juga ya Pak Yasin, dan sehat selalu untuk Pak Yasin dan juga Bapak Ibu semua yang ada hadir hari ini. Akhir kata saya mau menutup dulu ya Pak ya, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan baiklah Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku dari Guru Adalah Pawang Anak ya, yang merupakan karya dari Pak Muhammad Yasin yang sudah dijelaskan panjang kali lebar bahwa oh buku ini tuh ternyata fokusnya begini loh, buku ini tuh tidak hanya sekedar fokus ke guru, anak, dan fokus untuk memawangi bagaimana pembelajarannya gitu, tidak ya, tapi memang secara psikologinya, bahkan untuk penyesuaian dari murid yang terdahulu dengan yang sekarang juga sudah dijelaskan di dalam buku ini, bahkan bab-babnya juga lengkap banget. Jadi untuk Sobat Adab yang memiliki buku Guru Adalah Pawang Anak ini sudah tersedia di seluruh marketplace ya, terutama di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia itu juga ada, bahkan untuk website resmi penerbit Adab dan Adab Store juga sudah ada. Jadi untuk memiliki buku dari Pak Yasin ini yang Guru Adalah Pawang Anak sudah sangat mudah didapatkan, dan terutama untuk para pendidik dan juga semua ya, semua adalah guru wajib memiliki guru pawang. Iya. Guru adalah pawang. Satu lagi Kak, boleh Kak? Oke, boleh silakan. Kita akan mengasih hadiah atau door prize. Clue-nya adalah orang pertama. Orang pertama, yaitu siapa yang pertama masuk Zoom, siapa yang nanti pertama ngisi absen, dan siapa yang pertama ngisi masuk ke grup, itu insya Allah akan mendapatkan hadiah buku Guru Pawang Anak. Wow. 3 orang. Oke, menarik sekali Pak Yasin. Oke. Baik, segitu aja Sobat Adab. Terima kasih, segmen bedah buku kali ini sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat juga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.